Bersama saya sudah hadir Bapak Arsyad Rashid, Ketua Kadin. Kita akan ngobrol apa saja yang dibahas di sela-sela event Indonesia Afrika Forum 2024 ini. Oke, selamat siang Pak Arsyad. Selamat siang, apa kabar? Baik Pak. Ya, Pak, ini banyak hal yang tadi tentu saja dibahas karena saya tahu Pak Arsyad juga hadir di beberapa panel. Ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit. Boleh dong. Boleh. Nah, ini sangat unik sekali karena memang ini kalau nggak salah yang kedua kali kita melakukan namanya Indonesia Afrika Forum. Dan ini adalah bagaimana kita melihat bahwa Indonesia perlu membangun yang namanya melihat pasar-pasar baru. Kita selalu yang traditional market yang kita katakan itu ya negara itu lagi. Nah, sekarang kita harus melihat juga Afrika. Afrika ini menjadi opportunity ataupun non-traditional market yang kita harus bangun. Dan yang mana memang perlu waktu, tetapi edukasi juga kita perlu lakukan terhadap teman-teman kita di dunia usaha. Kenapa? Contoh bahwa dalam waktu kurun waktu in the next 20 years Afrika itu mungkin akan double in size dalam populasi, dan itu memberi banyak opportunity. Kalau kita bicara tentang makan food misalnya, talk about yang dimana kalau economic growth-nya berjalan terus kita memerlukan electricity, which is power, and we talk about yang namanya juga bahwa the necessity to develop dengan digitalization dan segala macam. Nah, di sini kita ini kan boleh katakan Indonesia sudah jalan duluan nih. Ya kan? Dengan begitu we are able to share dan juga bisa melihat bahwa opportunity yang tadinya di Indonesia sekarang ini ada bisa dilakukan ke sana. Tapi juga kalau melihat bukan hanya ke depan, tapi currently as an example, misalnya adalah contohnya tekstil. Mungkin tekstil kita juga harus melihat, mungkin mengirim barang jadi kita ke Afrika. Itu juga menjadi satu hal ini, karena balik tadi bahwa Afrika ini jangan dipikir tidak ada development. Contohnya saya surprise di beberapa negara di Afrika itu yang developing more than 8%, dari 8% bisa tinggi loh. Nah, ini kan jadi bahwa wow, mungkin karena kita nggak recognize, karena nggak biasa, jadi kita merasa Afrika wah kayaknya ngeliatnya mungkin Afrika 10 tahun lalu. Sama seperti mungkin orang melihat Indonesia juga begitu dari negara advanced country. Jadi ini suatu opportunities. Nah, tapi yang lebih dalam lagi yang kita lihat adalah juga Afrika juga rich dengan namanya resource of minerals, yang dimana untuk Indonesia dalam konteks membangun namanya contohlah electric vehicles, kita kan lagi membangun ekosistem tersebut. Nah, Tuhan tuh maha pengasih tapi juga maha adil. Adilnya adalah nggak semua mineral yang dibutuhkan untuk membangun suatu ekosistem EV itu ada di Indonesia. Sebagai contoh misalnya kita punya nikel, tapi kita mungkin ada mineral misalnya kayak lithium kita tidak punya, tapi mungkin Afrika punya, as an example. Lebih lagi adalah materials lain yang memang dibutuhkan. Nah, ini menjadi bagian sangat penting untuk Indonesia mengajak Afrika, bahwa juga at the same time bahwa kita sama-sama ada yang namanya the Bandung Spirit, karena kita bersama-sama non-blok dari waktu itu untuk membangun bahwa kita ajarin deh there's things we can do together. Kenapa nggak buat value added di sana? Kita lakukan co-investment di sana. Akhirnya bisa terjadi suatu sinergi. Nah, itu juga yang kita lihat ada dalam diskusi yang pada kita hari ini. Nah, di sisi ini memang lebih banyak sekarang ini yang memimpin proses ini adalah mungkin state owned companies, yaitu BUMN. Contoh Pertamina. Pertamina sudah masuk ke Afrika kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu. Dan di situ bagaimana Pertamina mulai masuk ke upstream sebagai example. Nah, di situ sekarang sudah beberapa upstream yang dilakukan, sekarang baru melihat lagi opsinya di midstreamnya dan lihat lagi di mananya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Contoh kalau bicara upstream, kita bicara minyak. Sekarang ini kan walaupun dimanapun Indonesia membutuhkan minyak, karena bagian daripada subsidi yang kita lakukan ini kita sekarang ini harus membayar subsidi. Kalau kita bisa mendapatkan minyak yang lebih murah, more cost effective, ataupun dimiliki oleh kita asetnya, kan akan balik value-nya ke Indonesia. Nah, ini juga hal yang ada yang sekarang ini. Nah, selain tadi Pertamina, juga kita lihat perusahaan seperti yang membangun fertilizer, ada suatu private company yang buat fertilizer di sana. Jadi sudah mulai, tapi memang step by step perlu waktu. Yang dikatakan aja bahwa meeting Indonesia Afrika ini baru kedua kali, gitu. Tapi saya melihat ada suatu leapfrog opportunities yang bisa kita lihat dan kita bisa share dengan apa yang kita punya secara experience dan juga market opportunities
untuk bekerja sama saudara-saudara kita dari Afrika. Jadi kalau dilihat Pak, momen ini kan momen penting ya, tidak hanya ke pasar Afrika sendiri, tetapi juga menjadi pintu masuk ke perdagangan global, tentu saja ya Pak ya. Tentunya kalau kita bicara ini adalah ujungnya misalnya adalah kita ingin membangun yang namanya pada global supply chain. Nah, supply chain dunia ini sejak pandemi berubah. Ya, betul. Yang dimana sekarang ini sebetulnya pertama regional supply chain yang stronger. Tapi selain regional supply chain, begini how to link setiap regional supply chain dengan regional supply chain lainnya. Nah inilah yang menjadi connectivity yang kita ingin bangun, yang latarnya apa? Menjadi global supply chains. Dan apalagi kita tahu sekarang bahwa at the end sekarang ini the reality is ada trade war antara China dan the US. Ya. Dan di sini buat Indonesia sebetulnya opportunities. Kenapa? Karena kita bisa bekerja dengan China, kita bisa bekerja dengan Amerika, dengan US. So let's take and leverage this. Dan dengan itu Indonesia bisa pergi ke Afrika misalnya dan ke mineral untuk kepentingan yang mana mungkin dari konteks dual supply chain tadi kita bisa menyuplai kedua-duanya, apakah itu ke China atau ke US misalnya sebagai contoh. Jadi ya pastinya at the end kita ingin memperkuat posisi Indonesia di global supply chain dunia. Kalau respon dunia usaha sendiri terkait dengan forum tersebut dan apa yang akan ditempuh setelah ini Pak? Saya melihat bahwa memang belum banyak itu fakta yang ada. Karena tadi semua udah Afrika gitu, udah mulai ada kayak takut gitu kan. Makanya educatingnya penting. Jadi ini kan adalah bagian dari proses edukasi. Kadang-kadang saya lihat udah banyak pengusaha-pengusaha yang hadir di sini, terus mulai mendengar dari teman-teman kita dari Afrika menjelaskan, our economic growth begini loh, kita punya ini, kaget-kaget juga gitu ya bilang, wah kok begitu ya, nggak nyangka bahwa negara-negara Afrika itu sudah maju sampai demikian rupa gitu. Nah jadi ya sekarang ini adalah tahapan edukasi. Jadi tapi sudah bagus bahwa karena involvement banyaknya teman-teman pengusaha ingin hadir itu udah suatu attractiveness kan. Udah mulai kadang kan dibilang tak kenal tak sayang. Betul. Ya kan? At least kenal dulu. Yeah. Ini ada proses. Kalau dalam pacaran ini proses mengenal. Oke. Dan kalau catatan kami Pak sudah ada 26 kesepakatan kerjasama yang dicapai selama event 3 hari ini. Betul. Dengan target yang lumayan besar juga ya, 3,5 miliar US dollar. Nggak kecil loh, nah, ya kan? Dan itu kebanyakan adalah memang investment dari Indonesia ke Afrika. Nah itu juga mungkin kalau kita lihat dengan policy daripada pemerintah selanjutnya, yaitu Presiden terpilih Pak Prabowo, yang beliau mengatakan bahwa we want to be the peacekeepers of the world. We want to be yang namanya the good neighbor policy kita ini. Ini kan policy neighbor itu tidak perlu di sekitar kita, tapi linkage neighbor kita. Karena apa? Dia bisa juga menjadi neighbor kita karena sama-sama punya spirit of Bandung spirit sebagai non-blok ya. Nah jadi ini juga bagian daripada geopolitik yang kita inginkan. At the end, peace, karena kita merasa bahwa kita juga perlu membantu teman-teman di Afrika to create the peace. Nah kadang-kadang peace itu datang dari ini kayak chicken and eggs, ya kan? Economic growth sangat penting. Nggak akan ada kalau nggak akan ada economic growth tidak ada peace. Tapi juga tadi peace ini kadang-kadang juga karena substance daripada kesejahteraan, prosperity. Nah jadi ini yang menjadi hal yang memang penting buat kita lakukan tadi hubungan dengan Afrika. Terakhir nih Pak, apa harapan dari Kadin? Harapan dari Kadin? Harapan dari Kadin yang sendirinya adalah bahwa teman-teman di Kadin itu ada yang perusahaan besar, menengah, kecil, dan juga sampai mikro. Sekarang memang yang banyak di depan ini adalah yang perusahaan besar. Jadi katakan MOU yang ini semuanya adalah dengan perusahaan yang besar. Dan ini adalah awal, karena biasa the big brother jalan duluan. Tapi harapan dari Kadin adalah bahwa tadi bukan hanya yang perusahaan besar, akhirnya perusahaan menengah dan yang kecil bisa ikut dalam proses ini, ekosistem ini. Dan makanya tadi saya sharing dengan teman-teman di sini, kami kan membangun namanya Wiki Entrepreneur, ya. Yang dimana contoh kita bekerja sama Jepang, kita bekerja sama negara-negara di ASEAN, kita kerja dengan negara. Nah ini yang ingin kita bangun juga dengan yang namanya linkage dengan Afrika. Nah apa ini? Yaitu apa digitalization platform, ya kan? Yang dimana kita ingin mengconnect small medium enterprise atau UMKM Indonesia dengan yang di Afrika. Nah yang dimana akhirnya platform ini bisa mana? Contohnya aja lah tadi, mungkin home industry membuat sesuatu itu bisa diekspor ke Afrika. Nah, disinilah nanti Kadin juga harus mulai memikirkan untuk membangun namanya, kita sudah ada program namanya Kadin Trading House, yang ujungnya juga adalah menyiapkan sebetulnya gudang
warehousing gitu. Karena kalau nggak ada itu bagaimana teman-teman UMKM tidak bisa. Nah, tapi ya ini adalah tahapan yang kita harus laksanakan. Tapi awalnya ini adalah mengedukasi. Itu yang kita ini kan. Jadi harapan ke depan ya jangan yang besar aja, yang juga bisa bagaimana UMKM kita menyuplai ke sana. Itu yang paling utama. Ya, oke Pak. Jadi saya menggaris bawahi satu kata kunci tadi ya Pak, opportunity. Jadi kuncinya sekarang bagaimana kita memanfaatkan opportunity yang ada dari Forum Indonesia Afrika 2024 ini. Demikian perbincangan saya dengan Pak Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin. Sekian dan terima kasih.